balok, ada kayu, ada lungkang, ada apa-apa di depannya. Dia tidak akan menyeberang, dia tidak akan langgar saja, tetapi dia tahu mana jalan yang harus dia pilih, karena matanya sudah diterangi oleh terang Kristus. Perkataannya, pikirannya sudah digarami, seluruhnya menjadi terang. Karena itu layaklah orang ini disebut Tuhan, apa yang tidak berguna bagi manusia. Ketika Yesus mengubah, orang itu jauh lebih berguna, lebih berharga di mata Tuhan dibanding orang-orang yang terhormat di luar Kristus. Rasul Paulus pernah menasihati Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mulia, tetapi jadilah teladan bagi semua orang. Saudara, banyak orang yang memandang rendah kepada nilai spiritual yang ada dalam dirinya. Orang tidak meremehkan engkau, orang tidak menjatuhkan marwahmu, harga dirimu, tetapi diri kita sendiri yang memandang rendah kualiti garam dan terang dari diri kita. Kita meraguinya, sehingga kita tidak mau menampil diri kita selayaknya sebagai orang percaya. Kita tidak mau menampil kata-kata kita, segala idea kita yang mulia itu, karena kita memandang rendah. Ini yang Rasul Paulus katakan. Hendaklah engkau menjadi teladan bagi semua orang percaya, dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam semua seterusnya. Maukah Anda memandang rendah lagi nilai ini? Saya ingin tanya, sudahkah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah? Kalau kita sudah, saya ingin tanya, apakah nilai kemuliaan itu Anda muliakan selama ini? Kita hargai dia? Atau kita memandang rendah kepada dia karena si daging ini? Ketika kita melihat fisik kita yang tidak sesuai dibanding dengan orang lain, dia pegawai negeri, saya pegawai sampah, lalu kita bilang, tidak ada harga. Saudara dikasih, harga bukan ditentukan oleh apa-apa, tapi harga ditentukan oleh moral, spiritual, kemuliaan. Walaupun dia tinggi kedudukannya di sana, tapi kalau tiap hari dia pergi karaoke, I just want to say I love, apa lagi itu? Oh iya, dia tahu, betul-betul dia tahu. Saudara beri kasih, saya ingin kasih tahu kepada kita, ada majelis gereja sekarang ini begitu aktif di gereja, berkhotbah, hampir tiap minggu jadi pengkhotbah, tapi sepanjang minggu dia pergi di karaoke. Bila dia ada misunderstanding dengan bininya, dia pegang tangan bininya, mari kita karaoke. Kalau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu, selera kita sungguh jauh berbeda. Aku suka kingkong, kau suka kampung. Wah, ini memang beda kan? Yang satu suka kingkong, yang satu kampung. Aku suka kampung, kau suka kota. Hei, hei. Sudah itu pulang rumah, gaduh lagi. Saudara beri kasih, semakin hari orang ini semakin top di kalangan masyarakat, baik di gereja maupun di kalangan mereka yang besar. Percayalah, orang ini semakin hari hidupnya semakin serba salah. Dia tidak dapat menggerani istrinya, sebaliknya istri juga kepada dia. Nilai-nilai rohani yang Tuhan tahu dalam hidupnya, yang menebus dia, dia memandang rendah
Oke, sekarang. Tetapi engkau hanya pekerja pemungut sampah. Hidupmu lebih benar di hadapan Tuhan. Apakah Anda tidak layak berbicara kepada orang yang seperti ini? Karena Anda adalah penegak kebenaran. Anda adalah garam dunia. Anda adalah terang dunia. Lebih daripada itu. Karena itu firman Tuhan menasihati, jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan. Rasul Paulus katakan, dahulu memang kita serupa dengan dia. Kita memang dulu menjadi hambanya. Tapi sekarang, setelah Kristus hidup dalam kehidupanmu, kita telah menjadi ciptaan yang baru. Manusia baru. Yang lama itu berlalu. Sesungguhnya yang baru itu datang. Dan datang. Saudara, di Afrika, satu sejarah pertemuan gereja. Budak ini budak yang sangat miskin. Dia tinggal di satu daerah yang agak jauh dari di kampung, jauh dari daerah Pekan. Kita pakai istilah Pekan. Suatu waktu ada KKR di Pekan itu. Anak ini sangat rindu untuk pergi ikut KKR. Dia pergi KKR. Dia tidak punya selipan. Ya, mereka kamu dapat bayangkan. Dia pergi. Tidak ada siapapun yang menghargai dia. Waktu itu dia duduk dan dia perhatikan khotbah. Beberapa kali khotbah yang dia ikut, dia ingat, saudara. Dia pulang ke kampungnya, dia ngomong kepada 2-3 orang mula-mula. Setelah itu berkumpullah ribuan orang dan dia menjadi pengkhotbah. Telah terbit suatu cerita dan pertemuan gereja, anak kecil yang miskin, yang hina, membangun gereja, salah satu gereja yang terbesar di Afrika. Dia khotbah. Sekali orang dengar dia punya khotbah, persis seperti khotbah yang didengar, itu yang dia khotbahkan. Ketika dia mengajarkan orang bertobat, yang dilakukan di sana dia juga mengajak banyak orang bertobat, orang terima Yesus. Inilah gereja-gereja yang tak kepada Tuhan. Dan Tuhan mengubah orang ini. Berapa ramai orang lebih mulia daripada perempuan Samaria yang disebut perempuan pelacur itu. Para pemimpin dan tokoh agama. Setiap hari mereka berkhotbah, berapa orang yang bertobat? Tidak ada. Tetapi setelah perempuan Samaria yang hina terima Yesus, kamu tengok dia. Garam terang dalam hidupnya. Dia kembali ke kota dan berbicara kepada mereka di siang bolong. Tahu siang bolong? Tengah hari. Lalu orang mendengar suara perempuan ini. Orang kaget. Dan mereka percaya dengan perkataannya. Setelah mereka bertemu Yesus, mereka bilang, kami tidak hanya percaya dengan perkataanmu, tetapi kami juga sendiri dapat menyaksikan dan melihat. Saudara, ingat baik-baik. Tidak ada di antara kita yang paling rendah. Tolong baca nanti itu renungan di buletin. Bila Anda pulang rumah, jangan tidak membacanya. Setelah saya membaca beberapa renungan dari seseorang, saya kutip renungan ini. Renungan dari seseorang dan saya masukkan di sana. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan menyebut kita adalah garam, itu berarti garam itu menyembuhkan, menahan atau mengawetkan. Garam juga membunuh kuman-kuman. Ketika kita sebut garam, kita adalah garam yang menyedapkan. Garam yang menyedapkan adalah garam yang menyenangkan. Di mana ada Anda hadir, saya hadir. Di situ keadaan yang tidak menyenangkan menjadi tempat yang menyenangkan.
Jangan sampai kehadiran kita pula justru membuat tempat itu tidak menyenangkan karena idea-idea yang busuk. Bagaimana kalau itu di rumah? Ada anak-anak yang lebih suka kalau bapaknya tidak ada di rumah, senang. Besok, Daddy pergi ke sana. Yeay! Berapa lama Daddy? 3 hari. Kenapa tidak terlalu lama? Kenapa 3 hari saja Daddy? Kalau 1 tahun kan bagus Daddy. Maminya juga. Mami akan pergi melawat di luar kota. Berapa lama? 1 minggu. Alah, 1 tahun ke? Atau ada ibu bapa barangkali yang agak senang kalau anaknya lama tidak pulang ke rumah. Nah, ini ibu bapa yang celaka. Kalau begitu anak pulang dari sekolah, sakit kepalaku. Hari cuti adalah neraka bagi ibu bapa karena anak itu. Hari ini kita bereskan. Kalau kita sudah memiliki garam Kristus, garam itu menyedapkan. Mari kita sedang diri kita. Apakah kita menyedapkan persekutuan, menyedapkan ibadah, menyedapkan di mana kita berada. Garam itu menyembuhkan. Bila kita orang Kristen ada di situ, seharusnya ada kesembuhan di situ. Kalau ada benih-benih dosa, kejahatan di sana, kehadiran Kristen itu membuat benih kejahatan itu tidak merebak. Virusnya tidak akan merebak kemana-mana lagi. Ketika garam ada di situ, dia akan kasih mati semua kuman-kuman. Saya kasih contoh. Orang Yahudi dulu, ini bukan sekarang, zaman kuno. Kalau mereka pergi ke tandas, tahu tandas? WC. Mereka tidak punya tempat tabung khas. Tiap orang pergi tandas memang dia mau cangkol. Jangan kau pikir dia itu pergi ladang. Kalau dia mau cangkol pagi-pagi, memang itu. Kalau orang kita dia pakai sarung pagi-pagi jalan. Tapi saya tidak pernah pakai sarung tuh. Dia mau cangkul pagi, memang dia pergi melabur gitu. Tapi orang Yahudi ada cangkul, ada juga plastik. Kalau plastik kita sekarang, ada yang dia pegang. Apa di dalamnya? Garam. Dia korek, tandasnya dia buang sana. Sudah dia buang, dia siram dengan garam. Sudah itu dia tutup. Karena garam itu membunuh kuman. Mereka tidak mau ada virus dari situ yang boleh membawa penyakit bagi masyarakat. Dikatakan sakit. Saya pernah sakit, saudara, yang baru-baru ini. Itu sungguh memalukan saya juga. Kenapa saya malu? Hanya pasta ini asik sakit saja. Di sini tidak cakap, tapi hati saya yang cakap. Menuduh saya. Bagaimana boleh menjadi bapak beriman? Contoh orang percaya. Sakit saja melulu. Lebih konyol lagi Stefanus yang disebut penuh Roh Kudus. Ketika dia khotbah, tidak satu yang bertobat. Apa yang datang? Batu. Oh, Stefanus bilang, siapa mau terima Yesus? Mari datang ke depan altar. Oh ada, Hana bilang ada. Ambil batu, pok kepala dia, pinjol sini. Pok lagi sini, pok gigi patah, jatuh. Begitu dia tersungkur terus datang ini altakol, lempar dia sampai mati. Terkadang kita diizinkan Tuhan berada di tempat yang paling tidak menyenangkan. Terkadang kita berada dalam situasi yang paling kita tidak suka. Terkadang kita berada dalam negara ini, negara atau negeri
daerah yang paling kita tidak suka. Kenapa kita tidak suka? Resah, risih, karena keadaan di sekitar tidak menyenangkan. Ada teman saya, dia kerja di sini di company ini hari ini, bulan depan dia pindah ke company ini.